Cerita akan berfokus pada 3 orang perampok bernama Tong, Octopus, dan entah siapa namanya tapi biasa dipanggil Tuan Tanah, di mana terlihat mereka tengah melancarkan aksinya dengan merampok sebuah rumah sakit untuk mencari apa saja yang bisa mereka ambil. Masih di tempat yang sama dan waktu yang juga sama, kita akan diperlihatkan seorang ibu muda tengah akan melahirkan, di mana ibu muda ini rupanya adalah istri dari seorang konglomerat bernama Tuan Lee, dan lewat perjuangan mempertaruhkan nyawa, Nyonya Lee akhirnya berhasil melahirkan anak laki-laki. Dalam melakukan aksi perampokan, Tuan Tanah selalu menunggu dan mengawasi dari luar, di mana Tong dan Octopus yang kebetulan sudah selesai meminta Tuan Tanah untuk segera standby di lokasi. Namun siapa sangka, aksi mereka berdua diketahui oleh pihak penjaga, dan alhasil kejar-kejaran pun tak terhindarkan lagi. Ini adalah Tuan Lee dan ini ibundanya. Nah, dikala sedang berbahagia menggendong cucu kesayangannya tersebut, tiba-tiba entah tidak bisa move on atau memang sinting, pria yang menculik anak dari istri Tuan Lee ini ternyata adalah mantan pacar istri Tuan Lee di masa lalu, di mana pria yang bernama Max ini menganggap bahwa anak yang telah dilahirkan istri Tuan Lee adalah anaknya. Di sini, istri Tuan Lee sempat mengingatkan Max bahwa mereka tidak berjodoh dan meminta Max agar bisa move on darinya. Namun Max justru semakin membabi budak dengan mengacau di rumah sakit hingga pada satu momen saat Max terpojok, ia harus terlempar bersama si bayi yang membuatnya tewas saat itu juga. Beruntung nasib si bayi tak sama dengan Max karena Tong dan Octopus yang berada di bawah berhasil menangkapnya dengan tepat, meskipun mereka tak lepas dari bantuan seorang gadis yang bekerja di rumah sakit tersebut. Wanita tersebut bernama Melody. Adegan langsung berganti di keesokan harinya, di mana setelah menerima bagi hasil uangnya, mereka menggunakan uang tersebut dengan cara mereka masing-masing. Seperti Tong yang mempunyai hobi berjudi, ia gunakan uang tersebut agar menjadi lebih banyak meski hasil tak sesuai ekspektasi. Begitu juga dengan Octopus, ia lebih unik lagi dalam menggunakan uang tersebut, di mana ia sengaja menggunakan uangnya untuk mendp sebuah mobil mewah yang tak mungkin ia sanggup cicil, dengan tujuan supaya bisa mendekati wanita tajir agar bisa ia nikahi dan mendapat warisan dari harta si wanita tajir tersebut. Lain halnya dengan Tuan Tanah, ia lebih bijak dan menghargai uang dalam hidup, di mana ia selalu menyimpan hasil uang rampokannya sebagai tabungan untuk bekal ia dan istrinya di masa depan nanti. Satu hal yang cukup unik, istri Tuan Tanah yang kita sebut saja namanya Bibi Ling ini ternyata agak sedikit tidak waras, di mana penyakit tersebut dipicu lantaran ia tak mempunyai seorang anak dalam hidupnya. Terbukti, boneka saja ia anggap seperti anak sendiri, dan itu sangat-sangat memprihatinkan. Keesokan harinya, Tong terlibat sebuah hutang kepada rentenir akibat kalah taruhan, dan Tong yang tak bisa melunasi utangnya dengan tepat waktu terpaksa menjadi bahan bulan-bulanan anak buah si rentenir. Meskipun berhasil meloloskan diri, Tong tak menyadari bahwa tempat perjudian tersebut tengah dirazia oleh pihak kepolisian, dan ia terpaksa harus ditangkap oleh Inspektur Mok, orang yang terlihat sudah akrab dengannya, dan asumsi gua mengatakan Tongs ini sudah sering ditangkap olehnya. Di satu sisi, kita akan diperlihatkan seorang wanita bernama Maya tengah mengintai Octopus, di mana faktanya Maya ini adalah istri dari Octopus yang tengah mengandung, dan Octopus justru meminta cerai kepada istrinya, lalu menggugurkan kandungannya dengan alasan yang tidak masuk akal. Maya yang tak bisa berbuat banyak hanya bisa terdiam dan pergi dengan kesedihannya. Adegan berpindah di kediaman orang tua Tongs, di mana terlihat para penagih hutang tengah mendatangi rumahnya, di mana ayah Tongs ini yang sangat benci dengan anaknya tersebut langsung mengusir si penagih hutang dengan dibarengi kemunculan Tongs di sana.
Alasan ayah Tongs benci padanya adalah Tongs dianggap menjadi aib keluarga karena ayahnya sangat tidak suka jika melihat ia bermain judi. Sedikit catatan, selain satu-satunya bujang di antara dua temannya, Tongs juga memiliki banyak saudara di rumahnya dan kerap peduli pada mereka meski caranya dianggap salah oleh ayahnya. Kembali ke Tuan Tanah, usai melakukan aktivitas di luar bersama istrinya, Tuan Tanah dikejutkan dengan kondisi rumahnya yang sudah berantakan, di mana ternyata rumahnya baru saja dirampok dan sialnya, uang tabungannya selama ini raib dibawa kabur oleh si pelaku dan itu baru yang dinamakan perampok terkena perampok. Akan tetapi di saat yang bersamaan tersebut, Tuan Tanah mendapat telepon dari teman lamanya yang menawarkan pekerjaan kepadanya, di mana tanpa banyak berpikir, ia langsung menghubungi kedua rekannya dan melakukan pertemuan bersama mereka. Tanpa menjelaskan misi apa yang akan dilakukan, Tuan Tanah hanya mengutarakan nominal uang yang akan diberikan, di mana jumlah tersebut jelas langsung membuat Tong dan Octopus sangat semangat dan segera bergerak untuk menyelesaikan misi ini. Tetapi siapa sangka, ternyata misi tersebut adalah menculik seorang bayi yang pernah mereka tolong di RS tempo lalu, di mana mereka berdua jelas langsung menolak melakukan hal ini karena mereka sudah pernah membuat kesepakatan bahwa tidak akan pernah melakukan hal lain selain merampok uang. Namun dengan beralasan bahwa bayi tersebut akan dikirim ke kakeknya, Tuan Tanah meyakinkan mereka berdua bahwa misi ini akan menjadi yang pertama dan terakhir. Awalnya, Tongs masih bersikeras menolak, tetapi ketika Tuan Tanah menyebut bahwa ia baru saja dirampok, seketika Tongs langsung simpati dan merasa kasihan padanya. Setelah itu, mereka menuju ke lokasi yang sudah dijanjikan untuk menyerahkan si bayi, di mana pada saat dalam perjalanan, mereka harus terhenti lantaran ada pihak kepolisian yang sedang melakukan razia. Sementara di waktu yang bersamaan itu, kita akan diperlihatkan sosok yang mengaku sebagai kakek si bayi, yang mana orang tersebut langsung memerintahkan anak buahnya agar mengikuti Tuan Tanah dan rekannya supaya bisa segera mengambil bayinya. Di sini sempat terjadi ketegangan lantaran Pak Polisi hendak memeriksa isi tas yang dibawa mereka. Namun beruntungnya belum sempat tasnya terbuka, anak buah si kakek tiba-tiba muncul dengan kondisi panik karena memegang senjata, di mana perhatian polisi langsung mengarah kepadanya sehingga membuat Tuan Tanah bisa kabur meski tetap dikejar oleh pihak polisi. Sialnya, pada saat dalam pelarian, mereka harus masuk ke dalam semak-semak karena mereka telat menghidupkan lampu mobilnya dan itu sangat-sangat mencerobohkan. Merasa bahwa polisi akan mendekat, Tuan Tanah meminta Tongs dan Octopus untuk membawa bayinya pergi, sementara ia sendiri akan bertanggung jawab di kantor polisi karena telah menghindari pemeriksaan surat kendaraan pada saat dirazia. Sejak saat itu, Tongs dan Octopus terpaksa harus mengurus sang bayi sambil menunggu Tuan Tanah keluar dari kantor polisi. Sementara Tuan Tanah sendiri saat ini masih berada di dalam sel hingga beberapa minggu ke depan, di mana ia meminta Tongs dan Octopus untuk menjaga si bayi karena ia hendak menaikkan harga tebusannya. Bisa tidak bisa, mau tidak mau, mereka berdua pun mulai beradaptasi dengan kondisi, di mana terlihat mereka mulai berbelanja keperluan si bayi, bahkan tak sungkan untuk mengunjungi tempat yang mengajarkan cara merawat bayi. Dalam pelatihannya, mereka diajarkan oleh seseorang yang tidak asing buat Tongs, yaitu Melody, di mana seiring dengan berjalannya waktu, tak terasa mereka berdua sudah mahir dalam mengurus anak dan juga timbul perasaan sayang kepada bayi yang mereka urus tersebut.
Bergeser sementara dari kehidupan mereka, kita akan menuju di kediaman kakek si bayi berada, di mana faktanya kakek yang kita sebut saja John ini ternyata adalah ayah dari Max yang juga menganggap bahwa bayi tersebut adalah bayi Max. Di sini John menghukum teman dari Tuan Tanah karena dianggap telah menyembunyikan si bayi dan dengan sangat terpaksa, nasib naas pun harus diterimanya tatkala ia harus tewas karena dikurung di dalam ruangan es tempat disimpannya mayat Max. Satu hal yang menarik, selain superior dalam segi kekayaan, John juga sangat sayang pada anaknya tersebut, di mana hal itu dibuktikan ketika Max sudah mati pun mayatnya justru diawetkan. Tak cuma itu, jika menilik dari segi fasilitas tempat Max berada, nampak terlihat jelas bahwa banyak sekali mainan dan beberapa alat mahal yang sudah disediakan. Singkat cerita, esok pun tiba. Terlihat anak buah John langsung mendatangi tempat biasa Tongs membawa bayi, di mana Tongs dan juga Octopus yang tak mau melepaskan si bayi dengan begitu mudahnya, memilih untuk meladeni perlawanan mereka dan pertarungan pun dimulai. Aksi pun berlanjut di rumah mereka, di mana adegan di scene ini sangat-sangat mengacaukan sekali. Karena secara kebetulan, orang yang seharusnya tidak datang justru malah bertumpuk di rumah mereka. Pertama, muncullah dua orang rentenir yang hendak menagih hutang kepada Tongs. Kedua, muncullah Maya yang hendak menemui Octopus, tapi malah salah paham karena melihat Melody dan si bayi di sana. Ketiga, pada saat mereka berdua sampai di rumah, rupanya Inspektur Mok juga datang ke rumah mereka karena Inspektur Mok ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Sehingga hal ini membuat Tongs dan Octopus harus dibuat pusing tatkala harus menyembunyikan si bayi agar tidak diketahui Inspektur Mok. Awalnya mereka berhasil melewati itu semua, namun ketika anak buah John berhasil mengambil si bayi, seketika itu semua menjadi berantakan dan mau tidak mau, mereka berdua pun harus lari dari rumahnya sendiri karena ternyata Inspektur Mok adalah polisi yang ditugaskan untuk menangani kasus penculikan anak Tuan Lee. Belum menyerah sampai di situ, anak buah John terus mengejar Tongs dan Octopus sampai pada satu momen Octopus yang panik tak sengaja merekatkan dorongan si bayi pada sebuah mobil yang membuat mereka berdua harus potang-panting dalam mengejarnya. Beruntung, Tongs mampu menyelamatkan si bayi meski hampir saja tertabrak mobil akibat kacaunya lalu lintas di jalanan. Waktu berjalan dan kini Tuan Tanah sudah bebas dari penjara, di mana tanpa ampun lagi Tuan Tanah langsung diculik oleh anak buah John dan dibawa ke markas mereka. Sesampainya di sana, Tuan Tanah diminta untuk segera menyerahkan si bayi jika tak ingin bernasib sama dengan temannya. Dan untuk mempercepat transaksi, John pun menaikkan harga si bayi menjadi 30 juta dolar. Di satu sisi, untuk menghindari kejaran polisi dan anak buah John, Tongs pun membawa si bayi ke rumah ayahnya di mana tepat pada hari itu, si bayi mengalami demam dan harus dibawa ke rumah sakit. Nah, pada saat hendak membawanya,
Tongs tak sengaja berpapasan dengan ayahnya yang saat ini kondisinya sudah stroke. Di mana Tongs akhirnya menyadari ayahnya bisa seperti ini lantaran akibat ulahnya sendiri. Untuk itu sebelum pergi, Tongs pun meminta maaf kepada ayahnya dan meminta si adik untuk menjaganya. 感觉吧。 你知唔知呢個輪到豬？我同佢攣咗幾多錢翻？3000萬。拉嚟嘅呢度。 Tibalah waktu di mana si bayi hendak diserahkan. Uang pun sudah disiapkan dalam jumlah yang sudah ditentukan. Di sini nampak terlihat jelas bahwa mereka berdua sangat tidak ikhlas melepas si bayi yang imut tersebut. Di mana pada adegan ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa orang yang bergelut di dunia hitam pun masih mempunyai hati nurani terhadap sesama. Terlepas dari apapun itu, mereka berdua benar-benar sangat tidak tega melihat si bayi, apalagi pada saat si bayi memanggil mereka dengan sebutan ayah dan ibu. Sontak, tanpa banyak berpikir panjang lagi, mereka langsung membuang uang tersebut untuk kemudian bergegas menyelamatkan si bayi. Terjadi adegan menegangkan yang hampir menewaskan si bayi, di mana meski Tongs berhasil membawa kabur si bayi, Tongs pun tetap tidak bisa membawanya keluar dari tempat ini karena nyawa Octopus terancam oleh anak buah John. Alhasil, mereka berdua pun tertangkap dan si bayi berhasil jatuh ke tangan John. Ayo, baby, 好可爱哟！你是我孙子，知道吗？啊！爹哋喺度，爹哋喺度，爹哋喺度，媽咪喺度，媽咪喺度。 Di sini, John menjelaskan alasannya mengapa menculik bayi tersebut kepada Tongs dan juga Octopus. John mengutarakan bahwa itu adalah bayi dari anaknya dan John juga menyalahkan Nonali atas kematian Max dahulu. Tak serta-merta membisu dengan alasan yang diutarakan John, mereka berdua juga mengutarakan sebuah pertanyaan, bagaimana jika itu bukan anak Max, apa yang akan dilakukannya? Belum sepatah kata menjawab pertanyaan mereka, hasil tes pun datang dan menunjukkan bahwa bayi tersebut memang bukan anak dari Max dan bukannya mengembalikannya atau bagaimana, John pun justru membawa si bayi masuk ke dalam ruangan es dan membiarkannya membeku bersama dengan Max di sana. Mereka berdua yang mengetahui hal itu jelas tidak mungkin membiarkannya begitu saja dan pertarungan pun dimulai. 可惜他不是你儿子。 小心身體啊！ Mereka berdua dibuat kesulitan tatkala harus meladeni banyaknya anak buah John. Ditambah mereka harus melewati hadangan dua orang berbaju putih yang begitu kuat, di mana terlihat sudah melakukan trik berbagai macam pun belum juga berhasil masuk ke dalam ruangan es tersebut. Tetapi karena mereka merupakan aktor utama di film ini dan sutradara pun menganjurkan mereka untuk bisa masuk ke dalam, pada akhirnya mereka pun berhasil masuk ke dalam ruangan es tersebut. Di dalam, kondisi ruangan yang minusnya entah berapa itu membuat si bayi tak sadarkan diri dan pertarungan pun kembali berlanjut meski tubuh mereka sudah mulai tidak kondusif lagi. Selanjutnya, mereka dihadapkan dengan kondisi yang cukup membingungkan tatkala pintunya tak bisa dibuka dari dalam. Beruntung, Inspektur Mok dan Tuan Tanah datang tepat waktu di mana Tuan Tanah yang memiliki keahlian dalam membuka kunci tersulit sekalipun berhasil membuka pintu tersebut dengan mengarahkan seluruh kemampuannya.
Setelah itu, dengan cepat mereka membawa si bayi ke rumah sakit agar bisa diselamatkan. Namun sialnya, mobil yang ada di situ tak ada satupun yang bisa dikendarai, sehingga membuat Tongs memutuskan untuk berbuat nekat dengan mengambil daya listrik dari mobil tersebut untuk mencoba membuat si bayi kembali tersadar. Pada adegan ini sumpah sih, bener-bener mengharukan banget pokoknya. 上，上，Di scene akhir, mereka bertiga pun dibebaskan bersyarat oleh kedua orang tua si bayi, dan pada akhirnya mereka semua pun sadar lalu bertobat dan kembali pada kehidupan mereka masing-masing. Terakhir, si bayi dan orang tua pun datang mengunjungi mereka, di mana atas jasa mereka dalam menyelamatkan anaknya, Tuan Li pun akhirnya memberikan pekerjaan untuk mereka, dan pada akhirnya kita mengetahui nama dari si bayi, yaitu Mateo Lasaiking. Tamat. Oke bos, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Sebelum gua tutup, mungkin dari kalian ada yang bertanya tentang konten yang pernah gua janjikan tempo hari, yaitu Talis. Gua di sini mau sedikit memberitahu ke kalian bahwa konten tersebut nampaknya daya minatnya sangat sedikit ya. Terbukti dengan tidak adanya, bukan nggak ada sih, terbukti dengan sedikitnya orang yang bertanya. Hanya ada satu orang yang bertanya sejauh ini. Jadi gua putuskan konten yang gua janjikan tersebut untuk sementara waktu akan gua pikirkan konsep ulangnya. Mungkin next kalau nanti gua buka lagi, mungkin tanya jawab aja deh. Kalian ajukan pertanyaan, nanti gua jawab, semacam kayak giveaway gitu. Ya pokoknya tungguin aja lah ya. Oke bos, thanks for watching. See you the next video. Peace always and see you again man.